الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طيب الخلق ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Hadirin sidang Jumat yang mendapat kemuliaan dan masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita kembali kepadanya untuk kita mengabdikan diri kita kepada pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dalam kehidupan kita, yang mengatur di dalam segala galanya. Dunia ini milik Allah dan kita pun hamba-hamba Allah. Allah berikan kita medan dengan keduniaan ini dan kita pun berpacu di dalamnya, yang semua apa yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang kedua, hidup dua kali. Maka dari itu senantiasa kita selalu meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami dalam kehidupan dunia kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan berikan juga kami dalam kehidupan akhirat kebaikan. Karena tentu hidup dua kali, kita ingin senang di dunia dan akhirat. Tapi inti perjuangan dan hasil yang ada, bagaimana perjuangan yang ada itu adalah bagaimana hasil di akhirat nanti. Ketika seorang melakukan kebaikan, berapa banyak mereka mendapatkan kesenangan di dunia, tapi di akhirat termasuk orang-orang yang miskin. Di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, bahkan orang-orang yang celaka. Naudzubillah. Dunia sementara, sedangkan akhirat kekal. Maka dari itu senantiasa kita diajak untuk melakukan apa yang kita bisa lakukan di dalam setiap hari-hari kita, di dalam kebaikan sebagai tabungan untuk rumah masa depan kita. Sekarang kita berada di dalam bulan Sya'ban, yang selalu kita diajar untuk meminta Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikan kami keberkahan dalam bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Bulan ini bulan pemanasan sebelum pertandingan masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka dari itu
Bulan ini lebih pantas untuk kita ini melakukan banyak ibadah persiapan untuk pemanasan sebelum kita masuk ke dalam pertandingan yang indah. Kita berharap dalam pertandingan kita termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan juara di hadapan Allah. Maka ulama banyak mengajarkan kita dalam bulan Sya'ban ini, di antara mereka yang menjalankan puasa bulan Sya'ban, bahkan berapa banyak di antara mereka melakukan puasa sebulan dalam bulan Sya'ban. Diikuti juga bahkan sebelumnya bulan Rajab dan juga bulan Ramadan 3 bulan. Yang tentu ini mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa ini sunnah dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Tapi berapa banyak mereka mengisi ibadah. Dan yang tak lupa di dalam bulan Sya'ban ini bulan tenar disebut dengan bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat yang mengajarkan kita dan dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disertai oleh para malaikatnya melakukan amal tersebut, yaitu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang berkenaan itu turun di bulan Sya'ban. Ayat ini ma'ruf. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala dahulu membukakan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah sudah berselawat kepada Rasul, maka beliau tidak lagi perlu kepada selawat makhluk-makhluk, tidak lagi perlu kepada selawat kita umatnya. Tapi diajak oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mau beruntung, kalau kalian terbuka hati, kalau kalian mau terbuka kebaikan-kebaikan, Allah telah menjalankannya, para malaikat telah menjalankannya. Apakah kalian ingin ikut di dalam kemuliaan tersebut? Wahai orang-orang beriman terpanggil, sallu alaihi wasallimu taslima, berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang sempurna. Diajak kita, diajak untuk ikut di dalam kemuliaan. Ulama berkomentar dalam satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu bi alaihi asyra. Siapa orang yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Di sini ulama mengatakan yang balas bukan makhluk lagi. Ini yang balas selawat, orang yang berselawat kepada Rasul langsung Allah yang balas. Berapa balasannya? 1? Bukan, 10. Ini royal. Ini sangat-sangat royal dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Sayyidina Muhammad. Kalaupun 1 saja selawat dari Allah yang berupa rahmat kepada seorang makhluk yang beruntung, maka itu sudah cukup. Cukup bekal dunia akhirat ini, gak kira-kira 10 balasannya. Hadirin, kita kenal agama, kita kenal sholat, kita kenal Quran, kita kenal puasa dan lain-lainnya. Pintu gerbangnya adalah Nabi Muhammad. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang membuka. Berapa banyak kesulitan-kesulitan yang sebelumnya diderita, dialami oleh umat-umat yang sebelum ini, tapi di zaman umat Nabi Muhammad SAW, perjuangan beliau, permohonan beliau kepada Allah, merintihnya beliau kepada Allah untuk diberikan keringanan kepada umatnya, untuk diberikan kemudahan kepada umatnya. Maka berapa banyak kemudahan-kemudahan yang dibukakan oleh Allah melalui perjuangan Sayyidina Muhammad. Ketahui Rasul SAW sangat sayang kepada kita.
Beliau tidak mau di antara umatnya ada yang masuk ke dalam neraka, itu beliau tidak mau. Maka sadarlah kita termasuk orang-orang yang diinginkan oleh Rasul masuk ke dalam surga. Maka dari itu, mari sebelum kita tertipu dengan keduniaan ini, kita semua senang tidak senang akan kembali kepada Allah. Dahulu 100 tahun yang lalu, orang-orang yang dahulu ada di wilayah-wilayah ini, yang dulu mengisi wilayah-wilayah ini, sekarang mereka sudah pergi. Maka generasi itu sudah menjadi generasi kita yang sekarang. Dan seandainya pun belum terjadi kiamat 100 tahun yang akan datang, kita juga tinggal sebutan nama, maka akan datang generasi-generasi yang baru, anak cucu, yang mudah-mudahan mereka senantiasa estafet dalam ketakwaan kepada Allah. Dan kita pun akan kembali kepada Allah, ada dalam alam barzakh. Maka sadar kita sebelum kita sebelum dapat teguran yang besar, naudzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan kebaikan buat kita. Jadikan hati kita senantiasa dituntun oleh Allah dengan memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu bisa membuka sebagai macam-macam kebaikan. Baik itu rezeki, baik itu kebaikan, baik itu pekerjaan, baik itu rumah tangga yang baik, baik itu kehidupan yang baik di dalam pekerjaan dan lain-lainnya. Pintunya banyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena hakikatnya selawat itu hadiah dari Allah untuk kita. Kalau Nabi SAW beliau sudah mendapat selawat dari Allah, tapi untuk kita ini hadiah dari Allah melalui kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu taufik buat kita, memberikan pintu kekuatan untuk melakukan yang kita tahu itu kebaikan, dan diberikan kita kemudahan untuk melangkah ke dalam keridhaannya dunia dan akhirat. Diberikan negara kita senantiasa negara yang adil, makmur, berdamai, cinta sama lain dan sesama, kita berjalan bergandeng tangan menuju ke gerbang keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui pintu Nabi Muhammad SAW, dan menjadikan Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan menjadi bangsa yang menjadi bangsa perkasa, bangsa yang bermartabat, bangsa yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala yaqulu bi qawlihi hadal muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصور وتلين بها الصوم على آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه من نفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
وارض اللهم عن أصحاب رسول الله خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وستة الباقين رضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا رب العالمين. اللهم عافنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر من باطن وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الراعي والراعية وأصلح بلاد المسلمين إندونيسيا خاصة وعامة بلاد المسلمين عامة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.